Oke, balik lagi di channel gue, di channel Ronald ya teman-teman. Salam satu aspal. Oke, gue nggak usah lama-lama lagi. Di sini gue hanya menyampaikan aspirasi ya. Aspirasi di mana ini adalah keluhan semua para driver Gojek di Indonesia ya. Jadi di sini gue akan mengkritik Gojek nih teman-teman. Jadi ini memang sudah beberapa kali gue temuin dan ini selalu sering terjadi ya teman-teman ya. Jadi pemutusan pihak sepihak gitu, pemutusan mitra sepihak tanpa orang Gojek tahu kronologinya sebenarnya seperti apa, tanpa meminta penjelasan si driver juga gitu. Jadi ini gue mau kritik Gojek juga untuk pemutusan mitra sepihak gitu loh. Jadi yang perlu orang Gojek tahu di sini, gue nggak peduli Gojek mau tahu identitas gue atau enggak. Jadi gue di sini mewakili semua driver yang memang merasa dirugikan dengan kebijakan Gojek yang melakukan putus mitra sepihak ya. Dan ini sudah terjadi di beberapa teman gue sendiri gitu loh. Dan sumbernya ini gue sudah cross check dan sudah gue tanyain, dan gue tahu kapasitas temen gue ini seperti apa, kejujurannya dia seperti apa, gue paham lah istilahnya. Jadi mungkin ada beberapa driver memang yang nakal, mungkin ada beberapa driver yang memang melakukan kecurangan, tapi gue balikin lagi ke kantor Gojek, apakah ini sudah benar gitu loh, apakah sudah benar. Kantor nggak tahu di lapangan ini seperti apa kejadiannya gitu. Jadi pemutusan mitra sepihak ini gue bilang gue kurang suka ya dengan sistem seperti ini. Sepatal-patalnya driver istilahnya, Gojek harus meng-cross check dulu gitu loh. Takutnya penumpang ini mengada-ngada gitu loh. Jadi semoga orang Gojek ini mendengar ya teman-teman ya. Jadi beberapa hari yang lalu juga gue memang mendengar beberapa temen gue juga pemutusan sepihak, pemutusan mitra sepihak gitu. Jadi apalagi di masa-masa yang seperti ini, di masa-masa yang sulit memang kita cari kerja, kita mau ngelamar kerja, dan ini sepihak. Dan yang lebih anehnya lagi, ini adalah driver dari pertama Gojek berdiri itu diputus mitra gitu loh. Artinya dia dulu berjuang membesarkan nama Gojek, dia dulu berjuang membangun Gojek seperti apa, tapi tanpa sebab, tanpa akibat. Ya mungkin gue juga nggak dukung sepenuhnya ke driver nih, tapi masa nggak ada keringanan sih gitu loh, masa nggak ada keringanan gitu loh. Artinya di tahun-tahun yang Gojek berdiri ini harusnya bisa memberikan maaf lah ya gue bilang. Dan sepatal-patalnya driver ini apa sih gitu. Kalau driver sudah mau marah sama si customer, kalau driver sudah mau ngomel sama si customer, harusnya Gojek lihat gitu loh, apa yang sebenarnya terjadi gitu loh, apa yang sebenarnya diucapin driver ini, apa sebenarnya yang dikeluhkan customer ini. Nggak bisa sepihak gitu loh. Oke, gue mau cerita sedikit beberapa kejadian teman gue yang memang dilakukan putus mitra sepihak ya. Jadi begini teman-teman, dia dapat barang di daerah Jelambar. Nah, begitu dia dapat barang di daerah Jelambar, ternyata barangnya besar. Nggak bisa lah, intinya ini nggak bisa dibawa motor. Teman gue ngomong, ini nggak bisa untuk dibawa di motor bu, gitu loh. Tapi si customer ini ngegas gitu loh, Pak, kalau lu nggak mau cancel aja, masih banyak driver lain. Ngomongnya kira-kira seperti itu. Dan ya mungkin ada ucapan dari customer ini yang memang membuat teman gue ini merasa nggak nyaman ya. Akhirnya dipukul sama teman gue gitu loh. Salahnya teman gue udah di pick up gitu loh, harusnya memang ya kembali lagi ke sistemnya sih ya, sistemnya ini seperti apa gitu loh, ketika barang besar ini gimana gitu loh. Salahnya temen gue sudah di pick up dan ini dibawa pula gitu loh, dibawa juga jalan. Jadi gue ingetin sama teman-teman semua dimanapun kalian berada ya,
gue harapin kalau sudah ada perdebatan di awal, kalau sudah ada cekcok chat, cekcok omongan dan bahasa-bahasa kurang mengenakan, gue bilang mendingan jangan dibawa teman-teman, lebih bagus di cancel. Itu adalah jalan terbaik. Gak peduli mau kita gagu, mau kita anyep, karena dampaknya memang fatal. Sistem yang sekarang gue bilang ini sistem memang masuk akal. Gue bilang ini sepihak dari kantor aja gitu loh, maksudnya tanpa melihat kejadian sebenarnya dan sebagaimananya lah istilahnya. Dan gue memang sudah tahu kapasitas temen gue seperti apa gitu. Kalau misalkan Gojek bilang temen gue nggak sabar, salah Jack gitu loh. Temen gue ini pindahan dari Uber. Temen gue ini kenapa ke Gojek? Karena Uber pindah. Tapi dengan sistem yang Gojek terapin seperti ini sepihak tanpa mendengar keluhan driver, ini membuat gue sedikit gue bilang kurang asik lah istilahnya. Gak bisa seperti ini sebenarnya, hal-hal ini gak bisa terjadi lagi. Dan beberapa orang yang gue tanyakan ketika memang dia diputus mitra, dia melakukan banding, memang yang gue tanya, gue nggak tahu ya, karena gue nggak pernah punya masalah sih sebenarnya. Jadi ini menyampaikan aspirasi aja, semoga Gojek kedepannya jauh lebih baik. Ketika ditanya sama operator atau customer service di kantor Gojek, mereka nggak bisa kasih tahu gitu loh jawaban kesalahan temen gue ini apa. Walaupun even temen gue tahu sebenarnya, cuma pengen memperjelas. Ya mungkin terlepas dari dia nggak mau kasih tahu, Gojek menjaga keamanan si customer ini mungkin ya gitu loh. Jadi tapi nggak bisa seperti ini teman-teman gitu loh, nggak bisa seperti ini Jack gitu loh. Lu harus terbuka gitu loh, lu harus terbuka bahwa kesalahan driver ini apa gitu. Itu menurut gua itu baru dibilang namanya adil. Nah ketika memang temen gua merasa puas dengan ucapan orang kantor, kan ini enak gitu. Jadi nggak jadi satu pertanyaan pusing, gua kenapa ya. Ya itulah gue bilang, terkadang kita yang sudah benar-benar kerja aja masih tetap salah di mata orang. Kita sudah profesional aja, kita masih tetap salah di mata orang, nggak ngerti lagi. Dan ini adalah satu kritikan untuk orang kantor untuk lebih cross check lagi ketika melakukan putus mitra sepihak. Itu aja sih sebenarnya menurut gue. Di tempat gue ini sudah ada temen gue 3 orang diputus mitra. Yang pertama laporannya ugal-ugalan. Yang pertama teman gue ini bawa gorek ugal-ugalan gitu loh. Dan ini belum dapat seminggu atau 2 minggu dilaporin lagi seperti ini, ugal-ugalan katanya. Ya sebenarnya kalau semana sih kencengnya gitu, semana sih maksudnya secepat-cepatnya kita ngojek semana sih gitu loh, iya kan? Mungkin memang sensitif aja customernya. Jadi gue bilang ini merasa gue sebagai driver yang mungkin suatu saat nanti memang Gojek akan mensuspend gue atau memutus mitra gue nggak takut sebenarnya gitu loh. Gue nggak takut karena ya selama ini gue kerja profesional. Kalaupun memang suatu saat nanti gue diputus mitra, ya gue gak ada masalah gitu. Artinya selama gue menjadi driver yang profesional gitu. Dan asal Gojek tahu kita ini driver di lapangan semuanya profesional gitu. Semuanya profesional. Bahkan kita dihina sama orang aja kita masih sabar. Gue bilang driver online ini adalah orang-orang sabar saat ini gitu. Dimana bonus gak ada lagi, kita masih mau nungguin yang 10 menit, 5 menit gitu. Jadi semoga Gojek mendengar YouTube gue ini untuk kedepannya jauh lebih baik. Dan pemutusan mitra sepihak ini gue bilang gue gak suka gitu, gue gak suka. Jadi tolong Gojek cross check lagi sistem-sistemnya seperti apa. Dan ini nggak bisa lagi terjadi gitu, nggak bisa lagi terjadi. Jadi kita tuh driver merasa dicurangin gitu, kita driver merasa dibohongin dengan sistem-sistem ini. Terlepas dari kita salah atau tidak, mungkin kita tahu kesalahan kita apa, tapi kan kita pengen minta penjelasan ke orang kantor, apa sih salah gua gitu, apa sih yang gua lakuin sampai separah ini. Kita mengeluarkan kata-kata emosi karena pasti ada sesuatu dari si customer ini gitu. Gak bisa Jack,
walaupun customer lebih penting, driver lu juga lebih penting di sini. Tanpa ada driver, customer ini nggak bakal bisa kemana-mana. Sebaliknya pun seperti itu gitu. Jadi kebijakan-kebijakan yang sepihak ini gue nggak setuju ya gitu. Jadi mungkin Gojek lebih cross check lagi lah. Ketika lu melakukan pemutusan mitra sepihak, lu harus pikirin lagi, Jack. Lu nggak bisa seperti itu. Lu nggak tahu keluarga mereka gimana di sana gitu loh. Dan satu hal yang orang kantor harus tahu ya, kalian nggak pernah tahu susahnya driver di lapangan seperti apa. Kalian nggak pernah tahu. Kalian nggak pernah tahu driver ini dapat order atau tidak satu hari itu. Nggak pernah tahu kalian. Tapi kita masih mau berjuang terus bawa bendera Gojek. Kita masih mau berjuang terus. Tapi dengan pemutusan mitra sepihak ini, ya merasa dirugikan lah gue sebagai mitra gitu loh. Artinya ini gue mewakili suara dari teman-teman gue yang lain, itu aja sih. Jadi mungkin kedepannya Gojek ketika melakukan pemutusan mitra sepihak, gue harapin sih untuk lebih meng-cross check lagi ya. Jadi ada keterbukaan tentang kasus apa yang memang dilakuin gitu loh. Jadi kalau memang banding kita ajuin ternyata sampai kantor kita nggak dapat laporan apa-apa, ya sama buat apa gitu loh. Jadi kebanyakan ya udah mendingan kalau udah dibilang banding pasti judulnya udah putus mitra lah. Jadi kasihan gitu loh driver-driver di jalan. Itu aja sih sebenarnya. Ini kritikan untuk membangun sebenarnya agar Gojek kedepannya lebih meng-cross check lagi lah apa kesalahannya. Jadi jangan menutupi sebenarnya. Jadi kalau kita saling terbuka ini lebih asik gitu loh. Jadi kita puas, driver juga kantor juga puas gitu loh. Karena banyak customer yang sekarang ini ngasih laporan yang mungkin dia udah kesel di awal gitu loh. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi gue saranin untuk teman-teman semua ya, ketika kita di awal sudah melakukan chat yang memang tidak baik komunikasinya dan itu membuat merasa kita ini gak nyaman, gue bilang jangan dibawa, lebih bagus cancel aja. Itu aja sih menurut gue. Karena ketika kita bawa, ini adalah ancaman buat kita. Itu aja sih menurut gue. Syukur-syukur kalau dia nggak laporan ya, tapi yang kita takutin kalau dia sampai laporan. Itu aja sih sebenarnya menurut gue. Oke, gue rasa cukup sekian dan terima kasih. Semoga Gojek kedepannya jauh lebih baik dan tidak melakukan putus mitra sepihak. Itu aja sih sebenarnya. Oke, tetap semangat. Salam satu aspal.